Kalau pujian itu erat kaitannya dengan apa teman-teman? Ada yang tahu? Pujian sama cacian, kritikan, komentar, bener banget. Nah, kritikan ya. Kemarin, jadi ceritanya kemarin waktu Ana pegang HP, Ana sempat lihat dan baca ada berita tentang orang yang meninggal dunia gara-gara dia itu dikritik, dibully. Buliannya nggak cuma lewat kekerasan gitu ya, tapi ternyata buliannya juga sampai mengeluarkan kata-kata yang emang menurut Ana sakit banget buat didengar gitu. Kurang lebih kritikannya gini, udah mati aja sana, kamu hidup aja udah salah gitu. Yang menurut Ana itu ya sakit banget, kayak ya bener akhirnya meninggal dunia gara-gara dikritik yang kayak gitu. Terus ada berita lagi yang seorang wanita, dia itu dikritik yang menurut Ana kritikannya itu biasa, tapi dia yang menerima kritikan itu ternyata memikirkannya teh kayak dalam banget sampai berlarut-larut, yang akhirnya si wanita ini kena gangguan mental, akhirnya turun ke jalanan ya, yang bisa kita sebut dengan orang gila gitu. Padahal orang ini luar biasa banget menurut Ana gitu ya. Nah, di sini Ana belajar bahwasanya penting banget buat kita teman-teman yang namanya menjaga lisan gitu ya. Alhamdulillah selama di sini kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk setiap hari berinteraksi sama Al-Qur'an. Jadi alangkah ketika kita udah berinteraksi sama Al-Qur'an, lebar banget kalau kita masih misalnya ya membicarakan aib orang lain, menebarkan berita yang nggak benar kebenarannya gitu ya. Pokoknya berbicara yang emang nggak perlu kita umbar-umbar gitu ya. Ngapain ngurusin hidup orang diri kita aja masih banyak kesalahannya gitu ya. Di sini juga Ana belajar ternyata selembut-lembutnya kritikan itu tetap aja nyakitin gitu ya. Bukan karena kritikannya salah, tapi mungkin karena hati kita yang belum bisa menerima kritikan itu sendiri, atau bahasa kasarnya hati kita masih lemah buat menerima kritikan itu sendiri gitu ya. Jadi banyak misal nggak jarang kita temui orang-orang yang ngomong sakit hati, nyeri hati, marah. Nah itu marah sampai kedendam gitu ya. Naudzubillah. Jadi di sini Ana mau menyampaikan sedikit gitu ya cara agar hati kita itu kuat. Yang pertama itu fokuslah pada isi, bukan pada kemasan. Apa bedanya orang yang ngomong gini ke kita? Misalnya gini ya, berbagilah kepada sesama sama orang yang bilang, ih dasar pelit gitu. Apa bedanya? Yang satunya lagi kasar, yang satunya lagi lembut gitu ya. Padahal intinya mah sama aja, nyuruh kita buat berbagi, ya kan? Nah, kenapa kita nggak fokus aja sama isinya? Kenapa malah kita bahasanya marah-marah sampai kedendam? Padahal kita bisa alokasiin marahnya kita ini ke kayak bercermin, evaluasi diri kita. Kira-kira kenapa ya orang lain ngomong kayak gitu ke diri kita? Emang bener ya? Jadi kita bisa cepet-cepet buat memperbaiki diri kita. Terus yang kedua, fokuslah pada yang tersirat bukan tersurat gitu. Ternyata kritikan itu bisa datang dari orang yang ada di dekat kita, misalnya keluarga gitu ya. Tapi kita lihat lagi, kenapa dia bisa mengkritik misalnya separah itu atau sepedas itu ya. Tidak lain teman-teman, ada maksudnya. Yakni apa? Dia punya niat baik ke kita. Dia punya niat ingin merubah diri kita ke lebih baik lagi. Atau bisa kita sebut itu adalah bentuk kepeduliannya dia kepada kita gitu ya. Jadi jangan ngomong ke orang lain ketika kita dikritik pedas misalnya, ih dia kayaknya benci deh ke anak gitu ya. Enggak gitu ya. Itu adalah sebuah kepeduliannya terhadap diri kita gitu. Terus semisal nih ada orang yang sedari awal selalu mengkritik kita dan berusaha mencoba menjatuhkan diri kita. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu tadi, selalu lihat isinya bukan pada kemasannya. Fokus pada kebenarannya bukan pada ketersinggungannya. Dan pada akhirnya teman-teman, kritikan ini yang adalah salah satu cara terhebat buat diri kita berubah. Percaya atau enggak, Anda punya teman, dia tuh orangnya biasa-biasa aja, punya sepupu yang luar biasa cerdasnya. Sampai akhirnya orang tua dari sepupunya ini bilang ke dia gitu ya, dia bilangnya gini, kamu di sekolah ngapain aja selama ini? Gak pernah juara, gak pernah ada prestasi, apa yang perlu dibanggain dari keluarga kamu? Gak ada. Sampai akhirnya menjelang ujian, si dia itu berusaha suka tenaga untuk mengubah cara belajarnya, terus pokoknya cara hidupnya, pokoknya buat bisa punya prestasi di sekolah. Ketika ujian dan akhirnya jeng bagi rapot gitu ya, alhamdulillah akhirnya qadarullah dia juara pertama. Dan alhamdulillah akhirnya kata orang tuanya si sepupunya bilang gini, gak percaya. Karena apa?
karena hasil ujiannya ternyata konstekstual. Jadi dia teh ngapalin dari yang di buku terus dia tulis di kertas ujiannya. Jadi emang luar biasa banget ya, kayak pengorbanannya. Jadi kayak gitu teman-teman, ketika kita emang udah berusaha untuk memperbaiki diri kita, ada aja orang yang berusaha mengkritik kita padahal dia nggak tahu proses yang kita jalaninya kayak gimana gitu ya. Dan di sini kita tahu, kita udah hafal semuanya surah Al-Asr yang bunyinya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Teman-teman, ketika orang lain memilih diam ketika kita salah, lantas dari mana kita tahu kalau kita salah? Jika orang lain memilih diam ketika kita lupa, dari mana kita belajar untuk mengingat? Dari sini, sadar gak sadar, dikritik itu adalah cara diri kita untuk memperbaiki diri kita dan paham mana yang harus diingat. Tanpa kritik, boleh jadi hidup kita gak akan maju-maju, stuck di tempat-tempat itu aja. Dan menurut Ana, justru ini hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Kita tahu, kita ini manusia yang lemah, manusia yang jauh dari kata sempurna, manusia yang tempatnya salah dan dosa gitu ya. Jadi kita belajar untuk menerima kritik itu sendiri adalah sebuah penerimaan diri kita. Kalau kita emang kita lemah, kita penuh dosa, kita tempatnya salah, dan menerima kritik itu sendiri juga sebagai bentuk ketawaduan gitu ya. Dikritik emang sakit, tapi dibiarkan dalam kesalahan jauh lebih menyakitkan. Ada sedikit kata-kata, dan di antara miliaran cara menikmati hidup, kita malah memilih untuk menyiksa diri. Jadi kita belajar melangkapkan hati kita atas kritikan yang mungkin tidak enak kita dengar, tidak ingin kita dengar, dan rasanya kita ingin tolak gitu ya. Belajar untuk memaafkan orang lain, menerima setiap apa yang emang Allah takdirkan buat diri kita adalah hal yang paling baik.